Malam itu, udara di Lombok Barat terasa aneh. Brigadir Esko, seorang anggota Intel Polsek Sekotong, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tak ada laporan, tak ada panggilan darurat, bahkan dari istrinya sendiri, Bribtu Rizka Sintiani, yang juga seorang polisi. Publik pun bertanya-tanya, mengapa seorang istri, apalagi anggota kepolisian, bisa tetap diam saat suaminya tak pulang berhari-hari? Kini, setelah berbulan-bulan bungkam dan menjadi sasaran hujatan, Bribtu Rizka akhirnya buka suara. Dalam pernyataan yang mengejutkan, ia mengungkap alasan di balik keheningannya, alasan yang membuat banyak orang justru merinding. Inilah kisah lengkapnya, kasus yang mengguncang tubuh kepolisian dan menyingkap sisi gelap hubungan suami istri di balik seragam biru. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Malam itu, langit Sekotong tampak gelap. Hujan baru saja reda, dan angin laut membawa aroma asin yang menyesakkan. Di rumah dinas kecil di pinggir jalan menuju Polsek Sekotong, Bribtu Rizka Sintiani duduk diam di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 23.40, tapi suaminya, Brigadir Esko Fascarelli, belum juga pulang. Awalnya, ia tak curiga. Tugas Intel memang sering tak mengenal waktu. Kadang Esko pulang subuh, kadang malah tak pulang sama sekali selama 2 hari. Tapi malam itu berbeda. Teleponnya mati, pesan tak dibalas, dan radio komunikasi senyap. Dalam hati kecilnya, Rizka tahu, ada yang tidak beres. Namun yang membingungkan publik, dan menjadi bahan pertanyaan besar hingga kini adalah, mengapa Bribtu Rizka tak segera melapor bahwa suaminya hilang? Mengapa ia memilih diam, bahkan ketika waktu berjalan dan kabar tentang Esko tak kunjung datang? Beberapa hari kemudian, tubuh Brigadir Esko ditemukan. Tak bernyawa. Luka di bagian kepala dan dada menjadi bukti betapa kerasnya perlawanan yang sempat terjadi. Dan dari sanalah, semua sorotan berbalik pada satu nama, Bribtu Rizka Sintiani. Ketika kabar penetapan dirinya sebagai tersangka diumumkan, publik sontak gempar. Bagaimana mungkin seorang istri, seorang polisi, diduga menjadi dalang pembunuhan terhadap suaminya sendiri? Beragam opini berseliweran di media sosial. Ada yang menuduh Rizka dingin dan manipulatif. Ada yang yakin ia hanya dijebak. Namun satu hal yang terus mengusik, kenapa dia diam selama suaminya menghilang? Jawaban itu baru datang beberapa waktu kemudian, ketika pihak Bribtu Rizka akhirnya buka suara melalui kuasa hukumnya. Dalam pernyataannya, Rizka mengaku mengalami tekanan psikis yang berat. Selama beberapa bulan terakhir sebelum Esko tewas, hubungan keduanya dikabarkan renggang. Ada pertengkaran, ada ancaman, bahkan ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang belum sempat dilaporkan. Rizka disebut sering merasa diawasi, bahkan ketika sedang bertugas. Dia takut. Bukan takut kehilangan suaminya, tapi takut dianggap mencemarkan nama baik kesatuan. Ujar seorang rekan sepelayanan yang menolak disebutkan namanya. Mereka sudah sering berselisih. Rizka memilih diam, mungkin karena ingin menjaga nama institusi. Namun keterangan itu tak langsung membuat publik iba. Bagi banyak orang, diamnya Bribtu Rizka justru memperkuat kecurigaan bahwa ia tahu sesuatu. Dan fakta-fakta yang kemudian muncul membuat situasi makin rumit. Penyidik menemukan bahwa pada malam hilangnya Esko, sinyal ponsel Rizka dan suaminya sempat terekam berada di lokasi yang sama selama lebih dari 1 jam. Setelah itu, keduanya berpindah arah berbeda. Esko menuju ke kawasan hutan kecil di luar Sekotong, sementara ponsel Rizka mati tak lama kemudian. Beberapa hari kemudian, jasad Esko ditemukan tak jauh dari lokasi sinyal terakhir. Ketika dimintai keterangan, Rizka hanya menunduk. "Saya tak tahu dia pergi kemana," katanya pelan. Namun penyidik mencatat, air matanya jatuh sebelum ia menyelesaikan kalimat itu. Dalam wawancara terbatas yang akhirnya dipublikasikan, kuasa hukum Rizka mengungkap alasan yang selama ini tak pernah disampaikan. Bribtu Rizka ternyata tidak melapor karena takut tuduhan balik, bahwa dia justru akan dianggap sebagai penyebab hilangnya Esko. Ia merasa terjebak dalam situasi di mana kebenaran bisa berubah menjadi jebakan. Setiap langkahnya saat itu dipantau. Ia tahu, kalau ia bicara, bisa-bisa ia yang disalahkan. Karena itu, ia memilih diam. Tapi diamnya bukan karena bersalah, melainkan karena takut pada sistem yang mungkin tak akan percaya padanya, ujar sang pengacara. Meski begitu, publik tetap terbagi dua. Sebagian menganggap alasan itu hanya pembelaan. Sebagian lagi mulai mempertanyakan, benarkah ada tekanan internal di balik tragedi ini? Kini, kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli masih terus diselidiki. Beberapa saksi baru sudah diperiksa.
Ada dugaan bahwa malam itu bukan sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Ada pihak ketiga yang mungkin terlibat, seseorang yang hingga kini masih misterius. Bribtu Rizka sendiri tetap dalam tahanan. Setiap kali namanya disebut di media, wajahnya yang pucat dan tatapan kosongnya menimbulkan simpati sekaligus kengerian. Bagi penyidik, ia adalah tersangka utama. Bagi publik, ia mungkin hanya perempuan muda yang terjebak antara cinta, tugas, dan rahasia besar yang belum terungkap. Saya tidak pernah ingin ini terjadi, katanya dalam rekaman terakhir sebelum persidangan. Saya hanya ingin dia pulang. Tapi saya tak pernah tahu, dia tak akan pernah kembali. Misteri alasan Bribtu Rizka tak melapor malam itu kini menjadi potongan penting dalam puzzle besar kasus ini. Apakah ia menutupi sesuatu? Ataukah ia memang korban dari permainan yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan? Satu hal yang pasti, setiap diam yang ia lakukan kini bergema di seluruh negeri. Meninggalkan satu pertanyaan yang belum terjawab hingga hari ini. Apakah Bribtu Rizka benar-benar pelaku, atau hanya satu-satunya saksi yang tahu siapa pembunuh sebenarnya? 1 jam terakhir sebelum Brigadir Esko ditemukan tak bernyawa kini menjadi pusat perhatian penyidik. Dari jejak digital yang berhasil dipulihkan, malam itu rupanya tak berjalan seperti yang selama ini dikira. Waktu menunjukkan pukul 21.47 ketika sinyal ponsel Esko dan Rizka terdeteksi di kawasan Bukit Batu Nunggal, sebuah daerah sepi di pinggir Laut Sekotong yang jarang dikunjungi kecuali oleh warga lokal. Lokasi itu jauh dari rumah dinas mereka, dan bukan area patroli resmi. Namun berdasarkan data komunikasi internal, Esko sempat mengirim satu pesan terakhir ke rekan sesama Intel, "Sudah ketemu. Urusan pribadi. Jangan ikut." Pesan itu dikirim hanya beberapa menit sebelum sinyal ponselnya hilang. Penyidik menemukan jejak kendaraan dinas Esko di jalur menuju bukit tersebut. Ban depan kanan mobilnya terperosok di tanah lembab, seolah berhenti mendadak. Tak jauh dari sana, terdapat bekas pijakan 2 orang. Satu lebih besar, kemungkinan milik Esko. Satu lagi, lebih kecil, cocok dengan ukuran sepatu yang biasa digunakan Bribtu Rizka. Namun yang membuat kasus ini semakin rumit, tak ada tanda-tanda perkelahian besar di lokasi itu. Tidak ada bercak darah, tidak ada bekas tembakan. Hanya segenggam tanah lembek dan sehelai scarf berwarna krem yang diidentifikasi milik Rizka. Menurut keterangan saksi baru, seorang nelayan tua bernama Ijal, malam itu ia melihat 2 mobil berhenti di tepi jalan tak jauh dari pantai. Satu berwarna hitam, diduga mobil dinas Esko. Satunya lagi tak dikenal. Dari jarak sekitar 100 meter, Ijal melihat seseorang keluar dari mobil hitam itu sambil menyalakan senter. Lalu terdengar suara percakapan singkat, seperti 2 orang yang berdebat pelan. "Saya tak dengar jelas," ujar Ijal dalam berita acara pemeriksaan. Tapi setelah itu, ada suara seperti benda jatuh ke air, lalu sunyi. Mobil satunya pergi, dan yang hitam masih di situ sampai tengah malam. Keterangan itu memperkuat dugaan bahwa malam itu, Esko tak sendirian. Ada pihak lain yang ikut hadir dalam pertemuan misterius tersebut. Pertanyaannya, siapa? Rizka sendiri, dalam pemeriksaan kedua, mulai membuka sedikit demi sedikit. Ia mengakui bahwa dirinya memang berada di lokasi yang sama malam itu. Tapi ia menegaskan bahwa kepergiannya bukan untuk bertemu Esko, melainkan mengejar seseorang yang sudah lama mengancam keluarganya. "Saya menerima pesan anonim," katanya pelan di hadapan penyidik. Isinya, "Kalau mau tahu siapa yang sebenarnya selama ini mengawasi suamimu, datang ke Bukit Batu Nunggal." Saya takut, tapi saya pergi. Saya pikir itu jebakan. Tapi saya tak menyangka dia juga datang malam itu. Rizka menatap kosong saat mengucapkan kalimat itu. Ia tahu pernyataannya bisa berbalik menjadi bumerang, tapi kebenaran yang dipendam terlalu lama akhirnya meledak. Menurutnya, Esko belakangan mencurigai ada kebocoran informasi dari internal kepolisian. Ia menduga seseorang dekat dengannya terlibat dalam kegiatan ilegal yang melibatkan oknum aparat. Fakta lain yang tak kalah mengejutkan muncul dari hasil digital forensik. Di ponsel Esko terdapat rekaman suara berdurasi 1 menit 42 detik yang disimpan otomatis di aplikasi Memo. Rekaman itu diambil beberapa saat sebelum sinyal ponselnya hilang. Dalam audio yang samar, terdengar suara pria menyerupai Esko berkata, "Kau nggak paham, Rizka, ini bukan cuma soal kita. Ini soal nyawa orang lain juga." Disusul suara perempuan menangis. "Aku cuma ingin kamu berhenti, Esko. Aku takut." Lalu, suara benda keras jatuh, dan rekaman berakhir. Rekaman itu tak hanya mengguncang publik, tapi juga menimbulkan dilema besar bagi penyidik. Apakah percakapan itu menunjukkan bahwa Rizka memang ada di lokasi saat Esko meregang nyawa?
Ataukah ada pihak lain yang sengaja memancing keduanya bertemu agar tragedi itu terjadi? Salah satu penyidik yang menangani kasus ini mengatakan dalam wawancara off the record, "Kami tak ingin terburu-buru menyimpulkan. Tapi dari semua bukti yang kami miliki, jelas ada skenario lain di balik kematian Brigadir Esko. Terlalu banyak kejanggalan untuk disebut sebagai kasus domestik semata." Sementara itu, di tahanan Polres Lombok Barat, Bribtu Rizka tampak semakin kurus. Ia jarang bicara, hanya menunduk setiap kali wartawan berusaha bertanya. Namun di satu kesempatan, ia sempat berkata lirih kepada seorang pengacara yang menemaninya. "Kalau saya yang bersalah, kenapa dia sempat telepon saya sebelum mati?" "Telepon?" tanya sang pengacara kaget. "Ya, ada panggilan tak terjawab dari nomornya jam 22.12. Saya angkat, tapi hanya terdengar napas berat dan suara ombak. Setelah itu mati." Data operator membuktikan panggilan itu benar terjadi. Tapi yang aneh, panggilan itu dilakukan setelah lokasi Esko dinyatakan sebagai TKP. Artinya, seseorang memegang ponsel Esko bahkan setelah ia diduga tewas. Jejak misterius itu membuka babak baru. Ada kemungkinan besar pihak ketiga yang berusaha menutup fakta sebenarnya. Dan yang lebih menyeramkan, pihak itu mungkin masih berada di sekitar institusi mereka sendiri. Sampai malam terakhir menjelang sidang pra-peradilan, Rizka terus mengulang satu kalimat kepada pengacaranya. "Saya tak membunuh dia. Tapi saya tahu siapa yang membuat kami bertemu malam itu." Namun sebelum nama itu sempat disebutkan di pengadilan, berkas perkara justru ditarik kembali untuk pengembangan penyelidikan. Langkah yang membuat banyak pihak curiga bahwa kasus ini akan diarahkan pada versi yang lebih mudah diterima publik, bukan yang sebenarnya terjadi. Kini publik hanya bisa menebak-nebak. Apakah Bribtu Rizka benar-benar dalam pembunuhan suaminya? Atau justru ia dijebak dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih gelap dari yang dibayangkan? 1 jam terakhir bersama Brigadir Esko mungkin menyimpan semua jawabannya. Tapi hingga hari ini, jam itu tetap menjadi waktu yang hilang, tak pernah benar-benar dijelaskan oleh siapapun. Pagi itu, ruang laboratorium forensik Polda NTB terasa hening. Di atas meja logam, sebuah ponsel hitam milik Brigadir Esko bergetar pelan setiap kali alat pemulihan data berhasil membaca satu file baru. Seorang teknisi berhenti sejenak, menatap layar laptopnya, lalu memanggil penyidik dengan nada tak biasa. "Pak, ini bukan hanya rekaman yang kemarin ditemukan. Ada satu file lagi. Disembunyikan di folder terenkripsi. File itu diberi nama Log 2110, berukuran kecil, hanya beberapa ratus kilobit. Namun ketika diputar, ruangan seolah membeku. Suara napas berat terdengar, disertai deru ombak dan desir angin pantai. Lalu, suara Esko terdengar jelas, lebih tenang dari sebelumnya, tapi penuh tekanan. Kalau rekaman ini sampai ke tangan siapapun, tolong pastikan Rizka aman. Aku sudah tahu siapa yang main di balik semua ini. Tapi mereka bukan orang sembarangan." Suara itu berhenti sejenak. Ada bunyi langkah mendekat, lalu suara lain masuk, lebih dalam, berat, dan terdengar familiar bagi sebagian penyidik. "Kau bicara terlalu banyak, Esko. Urusannya sudah selesai." "Kau pikir aku nggak punya bukti?" balas Esko. "Bukti bisa hilang. Tapi nyawa tidak perlu disisakan." Terdengar suara benturan keras, kemudian air laut menggulung. Rekaman berhenti. Seketika, suasana laboratorium menjadi tegang. Salah satu penyidik mengenali suara kedua itu. Mereka segera memeriksa ulang database suara anggota kepolisian yang pernah berinteraksi dengan Esko. Hasil analisis awal menunjukkan kecocokan 87% dengan suara seorang perwira di Polres Lombok Barat, seseorang yang selama ini dikenal dekat dengan Esko dan juga akrab dengan Rizka. Namun sebelum hasil resmi diumumkan, data itu tiba-tiba menghilang dari server internal. File asli, Log 2110, juga lenyap, padahal baru saja diunggah. Hanya satu salinan tersisa, disimpan diam-diam oleh seorang teknisi bernama Damar, yang curiga ada permainan dari dalam. Malamnya, Damar menemui salah satu penyidik kepercayaan Esko di luar markas. Ia menyerahkan flash disk kecil dengan wajah pucat. "Jangan bilang siapa-siapa. Kalau ini hilang lagi, berarti mereka tahu kita tahu," katanya cepat. Tak lama setelah itu, Damar ditemukan mengalami kecelakaan tunggal di jalan bypass. Mobilnya terbakar habis, dan flash disk yang ia bawa ikut lenyap. Tapi anehnya, 2 hari kemudian, salinan rekaman itu dikirim secara anonim ke media lokal di Mataram. Isi rekaman tersebut langsung viral. Publik mulai berspekulasi, apakah benar ada oknum polisi berpangkat yang terlibat dalam kematian Brigadir Esko? Dan apakah Bribtu Rizka hanyalah kambing hitam untuk menutupi sesuatu yang lebih besar? Di sisi lain,
Rizka mulai menunjukkan perubahan sikap di ruang tahanan. Ia jarang bicara, tapi sesekali menulis sesuatu di kertas kecil. Saat pengacaranya datang, ia menyerahkan catatan itu tanpa kata. Di dalamnya tertulis 3 huruf kapital, RAK. Nama itu tak asing bagi penyidik. Kompol Raka, Kasat Intel lama di Polres Lombok Barat, pernah menjadi atasan langsung Esko sebelum dipindahkan mendadak ke daerah lain beberapa bulan sebelum tragedi. Rumor menyebut Esko pernah menyelidiki kegiatan gelap yang melibatkan jaringan judi online lintas daerah, di mana beberapa oknum aparat diduga melindungi operasi itu. Esko disebut menyimpan data transaksi dan daftar nama-nama yang terlibat. Itulah yang membuatnya berbahaya. Kini potongan-potongan misteri mulai tersambung. Rizka dan Esko rupanya tengah berada dalam lingkaran yang sama, lingkaran yang berusaha dibungkam dengan cara apapun. Malam di Bukit Batu Nunggal bukan pertemuan kebetulan. Esko datang membawa bukti. Seseorang datang untuk memastikan bukti itu tak pernah keluar. Dan Rizka, yang mendapat pesan jebakan, tanpa sadar dijadikan umpan agar Esko muncul. Salah satu saksi baru dari kalangan internal akhirnya bersuara secara anonim. Sebelum tewas, Esko sempat bilang dia punya rekaman rahasia yang bisa menjatuhkan beberapa orang. Dia bilang, kalau aku hilang, cari file log di HP-ku. Tapi tak ada yang menyangka dia benar-benar hilang. Sementara itu, pihak kepolisian mulai diserang tekanan publik. Beberapa lembaga meminta agar penyelidikan dipindahkan ke tingkat Mabes, karena indikasi keterlibatan oknum berpangkat tinggi terlalu kuat. Namun di sisi lain, beredar isu bahwa Bribtu Rizka akan segera disidangkan tanpa kejelasan soal bukti baru tersebut. Dalam salah satu sesi pemeriksaan terakhir, Rizka menatap penyidik dengan wajah kosong. Dia sudah bilang siapa pelakunya, ucapnya datar. Tapi kalian takkan berani menuliskannya di berita acara. Ketika penyidik bertanya siapa yang dimaksud, Rizka hanya menjawab dengan lirih. Lihat rekaman itu baik-baik. Dengarkan siapa yang memanggil namanya sebelum dia jatuh ke air. Setelah ditelaah ulang dengan bantuan laboratorium independen di Jakarta, detik terakhir dalam rekaman ternyata menyimpan potongan kecil suara yang nyaris tak terdengar. Tepat sebelum benturan keras, Esko sempat berteriak, "Raka, jangan!" Dan suara itu cukup jelas untuk menegaskan segalanya. Namun sebelum hasil analisis itu bisa diserahkan ke pengadilan, 2 penyidik utama kasus ini dimutasi mendadak. Berkas perkara Rizka dikembalikan ke tahap awal dengan alasan kekurangan alat bukti. Publik marah, media berteriak, tapi di balik layar, semua seperti sengaja diredam. Rizka kini hanya menatap kosong dari balik jeruji, memeluk foto Esko yang kusam. Ia tahu nama itu sudah keluar. Tapi ia juga tahu, mengucapkannya di ruang terbuka bisa berarti kematian. Dia bukan mati karena cinta, katanya pada pengacaranya dengan suara gemetar. Dia mati karena kebenaran. Satu rekaman rahasia telah mengubah segalanya. Tapi pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang membunuh Brigadir Esko, melainkan siapa yang akan berani mengungkapnya di tengah sistem yang berusaha menghapus jejak suara terakhir itu. Pagi yang biasanya ramai di halaman Polres Lombok Barat mendadak berubah mencekam. 2 meja kerja di ruangan penyidik utama kosong sejak subuh. Laptop, berkas, dan bahkan ponsel dinas mereka lenyap. Tak ada kabar, tak ada izin keluar. Hanya satu pesan singkat yang muncul di grup internal penyidik pukul 4.37 dini hari. Pesan itu berbunyi, "Jangan percaya siapapun di atas meja." Nama pengirim, Ibda Mahendra, salah satu penyidik yang sebelumnya memegang rekaman suara terakhir Brigadir Esko. Sejak hasil forensik menunjukkan nama Kompol Raka, situasi di dalam kesatuan mulai berubah. Beberapa anggota terlihat tegang, sebagian menghindari pembicaraan. Bahkan Kapolres yang biasanya terbuka, kini sulit ditemui. Seolah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penyelidikan pembunuhan. Kabar tentang hilangnya 2 penyidik itu tak muncul di media selama 3 hari. Namun di kalangan internal, isu mulai bergulir. Mahendra dan rekannya, Bribka Fauzan, menghilang setelah berusaha mengirim data rekaman ke Jakarta. Mereka terakhir terlihat di Pelabuhan Lembar, menumpang kapal menuju Bali. CCTV pelabuhan mencatat wajah mereka, tapi kamera berikutnya, yang seharusnya menangkap keberangkatan kapal, gelap selama 2 jam. Sementara itu, Bribtu Rizka mulai sadar bahwa situasi di luar makin berbahaya. Ia mendapat kabar lewat pengacaranya bahwa 2 orang yang sempat berjanji membantu membuktikan ketidakbersalahannya kini hilang tanpa jejak. Mereka yang pegang bukti suara itu, kata Rizka dengan nada pelan. Kalau mereka hilang, berarti seseorang sudah mulai panik. Di ruang tahanan, Rizka kini dipindahkan ke sel khusus. Alasan resmi, untuk keamanan.
Tapi beberapa petugas senior berbisik bahwa langkah itu justru membuatnya semakin terisolasi, jauh dari semua yang bisa ia percaya. Ia mulai menulis setiap ingatan tentang malam terakhir Esko dalam sebuah buku kecil bersampul hitam. Ia tahu, jika sesuatu terjadi padanya, hanya buku itu yang bisa menjadi saksi. Di sisi lain, sebuah email anonim masuk ke redaksi media lokal di Mataram. Isi email itu pendek, hanya 2 kalimat. Mahendra dan Fauzan tidak kabur. Mereka dibungkam. Cek gudang kosong di Batu Kuning sebelum semuanya diangkut. Lampiran email berisi 1 foto buram, tampak 2 pria dengan tangan terikat di kursi, pencahayaan minim, dan bayangan seseorang berbaju hitam di belakang mereka. Polisi menolak menanggapi foto tersebut. Namun tim media yang mencoba ke lokasi Batu Kuning justru menemukan sesuatu yang lebih aneh. Area itu sudah dipasangi garis polisi, padahal belum ada laporan resmi. Di dalam gudang, hanya tersisa genangan darah dan topi polisi yang terbakar setengah. Berita tentang ini mulai bocor. Tekanan publik meningkat. Mabes Polri akhirnya mengirimkan tim pengawas internal ke Lombok Barat untuk memantau penyelidikan. Tapi kedatangan mereka justru menimbulkan ketegangan baru. Beberapa anggota yang sebelumnya aktif di kasus Esko tiba-tiba dipindah tugaskan ke luar pulau. Kompol Raka, yang namanya disebut dalam rekaman, mendadak diperbantukan ke unit lain di wilayah timur, tepat sehari sebelum tim pengawas tiba. Semua terlalu cepat, ujar seorang perwira muda yang menyaksikan proses mutasi itu. Seolah sudah disiapkan jauh sebelum berita keluar. Sementara itu, seorang anggota forensik bernama Dimas, rekan mendiang Damar, berhasil menemukan salinan backup tersembunyi di server lama laboratorium. File itu bukan rekaman audio, melainkan log komunikasi digital antara 2 perangkat dinas. Salah satunya milik Esko, yang lain tidak tercatat di sistem resmi. Isi log itu menunjukkan percakapan singkat. Target sudah dihubungi. Lokasi sesuai rencana. Pastikan dia datang sendiri. Rizka akan dikirim pesan jam 9. Jangan sampai bocor. Tanggal dan waktu percakapan itu tepat 1 jam sebelum Esko tewas. Ketika Dimas mencoba menyalin file tersebut, sistem server tiba-tiba mati total. Dalam hitungan detik, seluruh data hilang. Hanya 1 potongan teks berhasil ia simpan secara manual di flash disk pribadinya. Namun sebelum sempat menyerahkannya ke pengawas, Dimas menerima surat panggilan mutasi ke Kalimantan Timur. Di hari yang sama, apartemennya terbakar karena korsleting listrik yang tak pernah bisa dibuktikan sumbernya. Semua kejadian itu membuat atmosfer di Lombok Barat kian mencekam. Setiap malam, wartawan berjaga di depan kantor polisi, menunggu keterangan yang tak pernah datang. Sementara di dalam, beberapa anggota mulai memilih diam. Rasa takut menjalar seperti kabut, tak terlihat, tapi nyata. Bribtu Rizka sendiri mulai menunjukkan gejala stres berat. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara langkah kaki di luar selnya. Kadang ia mengaku mendengar suara Esko memanggil dari kejauhan. Jangan percaya mereka. Petugas jaga sempat melaporkan bahwa pada malam tertentu, CCTV koridor selnya tiba-tiba mati selama 15 menit. Saat menyala kembali, Rizka sudah duduk di lantai dengan wajah pucat, menatap buku catatan hitam yang terbuka di pangkuannya. 2 hari kemudian, buku itu ditemukan di kamar pengacaranya yang terbuka paksa. Halaman terakhir berisi kalimat yang mengguncang. Esko sempat bilang, kalau aku tak bisa selamatkan dia, selamatkan kebenaran. Jangan berhenti di aku. Tulisan itu berhenti mendadak, seolah seseorang menarik pena dari tangannya. Tak ada tanda siapa yang menaruh buku itu di sana. Kini, penyelidikan berubah arah. Tak lagi sekadar mencari siapa pembunuh Brigadir Esko, tapi siapa yang berusaha menghapus seluruh jejak kebenaran di sekitarnya. Publik mulai menaruh perhatian nasional, dan tekanan datang dari banyak pihak agar kasus ini tidak berhenti di meja internal. Namun bagi yang masih di Lombok Barat, semua terasa seperti permainan waktu. Satu persatu orang yang tahu terlalu banyak, menghilang. Dan di antara bayang-bayang ketakutan itu, hanya tersisa 1 nama yang belum tersentuh, Raka. Di ujung malam yang sunyi, seorang anggota piket mendengar langkah kaki di halaman belakang kantor. Saat ia keluar, ia melihat amplop coklat tergantung di pagar besi. Di dalamnya, 1 flash disk dengan tulisan tangan, untuk mereka yang masih berani mendengar. Suara jangkrik malam itu terdengar nyaring di halaman belakang kantor Polres Lombok Barat. Petugas jaga bernama Ari masih belum bisa menghapus rasa merinding setelah menemukan amplop coklat tergantung di pagar. Ia sempat ragu menyerahkan isinya ke atasannya, tapi rasa penasaran lebih besar dari ketakutan. Di dalam amplop, hanya ada 1 flash disk hitam dengan tulisan tangan di kertas kecil.
Untuk mereka yang masih berani mendengar, file pertama di dalam flash disk bernama Log Intercept Escoer 001 MP4. Saat dibuka, tampak rekaman CCTV dari sudut gelap sebuah ruangan sempit. Dua pria duduk berhadapan, satu di antaranya memakai seragam tak lengkap, hanya kaos dalam bertuliskan, Intel Sekotong. Wajahnya jelas, Brigadir Esko. Namun yang membuat semua terdiam adalah sosok di depannya. Seorang pria berpangkat kompol yang sangat dikenali, Raka. Kamu sudah tahu terlalu banyak, Esko, suara Raka terdengar dalam rekaman. Tapi aku kasih kesempatan terakhir. Laporkan yang benar, atau aku yang laporkan kamu. Rekaman berhenti di situ, lalu berganti ke potongan kedua. Video berdurasi 12 detik menampilkan mobil dinas hitam keluar dari halaman kantor pada malam yang sama. Esko dinyatakan hilang. Nomor polisinya cocok dengan kendaraan yang dipakai Raka. File lain berisi transkrip pesan terenkripsi yang berhasil diambil dari ponsel Esko. Dalam salah satu pesan yang dikirimnya 2 jam sebelum hilang, ia menulis, "Aku curiga kasus penggelapan dana operasional ini bukan cuma soal uang. Ada jaringan orang besar di belakangnya. Kalau aku nggak sempat kirim bukti, Rizka tahu di mana aku sembunyikan salinannya." Kalimat itu menjadi kunci baru, kata Rizka tahu, menggema di ruang penyidik saat file itu diputar. Kini, semua mata tertuju pada sosok yang masih ditahan di ruang sel khusus, Bribtu Rizka Sintiani. Tim pengawas dari Jakarta segera turun tangan. Mereka memeriksa ulang seluruh barang sitaan dari rumah dinas Esko dan Rizka. Di balik lemari pakaian, ditemukan celah kecil di dinding yang ditutup rapi dengan plester semen tipis. Di dalamnya, satu kartu memori rusak terbungkus plastik bening. Tim Itmabes mencoba memulihkan data di dalamnya. Butuh waktu berjam-jam, tapi sebagian berhasil terbaca. Potongan audio berdurasi 42 detik berisi percakapan antara dua pria. Salah satunya disebut, "Bos, urus orang itu sebelum ke Jakarta. Jangan biarkan rekaman sampai ke pusat. Kalau Rizka, biar publik pikir dia pelakunya. Aman." Kalimat terakhir itu membuat suasana ruang pemeriksaan membeku. Skenario pembunuhan Esko bukan sekadar tragedi rumah tangga, melainkan pengalihan besar untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih kotor. Namun keanehan terjadi lagi. Beberapa jam setelah bukti itu ditemukan, ruang server Polres Lombok Barat terbakar. Api muncul tanpa sebab yang jelas, padahal ruangan tertutup rapat dan hanya ada 2 orang yang punya akses. Satu di antaranya ditemukan pingsan, satunya lagi hilang hingga kini. Laporan kejadian itu sempat ditahan agar tidak keluar ke media. Tapi seorang anggota muda bocor ke wartawan lokal, dan esoknya berita, kebakaran ruang server kasus Esko, menjadi viral. Tekanan publik semakin kuat, dan nama kompol Raka akhirnya disebut langsung dalam siaran televisi nasional. Namun anehnya, sehari setelah berita itu tayang, Raka menghilang dari kediamannya. Mobilnya ditemukan di pinggir pantai Senggigi dalam keadaan terkunci, dan ponselnya mati total. Tak ada tanda-tanda perlawanan, hanya satu bekas jejak sepatu di pasir mengarah ke laut. Sementara itu, Bribtu Rizka akhirnya bersedia memberi keterangan lanjutan setelah 3 minggu diam. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia berkata di depan penyidik pengawas, "Aku tahu Esko menyimpan sesuatu. Tapi malam itu, aku tidak sempat melihat. Dia cuma sempat bilang, kalau aku nggak pulang, bukti itu sudah di tangan orang yang benar. Aku pikir itu kode. Sekarang aku sadar, mungkin maksudnya adalah kalian." Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah penyidik yang menunduk. "Aku tidak bunuh Esko. Tapi aku tahu siapa yang ingin semua ini terlihat seolah aku yang melakukannya." Rizka lalu menyebut 3 nama yang langsung membuat ruang itu membisu. Salah satunya adalah atasan langsung Raka di tingkat provinsi. Seseorang yang selama ini dikenal dekat dengan proyek dana operasional dan memiliki pengaruh besar di jajaran kepolisian daerah. Malam itu, Bribtu Rizka dipindahkan ke tempat rahasia oleh tim pengawas pusat. Sementara penyelidikan beralih ke modus penyelewengan dana intelijen yang diduga menjadi akar konflik antara Esko dan Raka. Namun sebelum penyidik sempat memeriksa lebih jauh, muncul kiriman paket misterius ke meja penyidik utama dari alamat tak dikenal. Di dalamnya, hanya ada satu kertas lusuh bertuliskan, "Berhenti, sebelum kalian menjadi seperti dia." Terselip di baliknya, foto Brigadir Esko yang diambil dari sudut pandang berbeda dari hasil forensik resmi. Kini, kasus kematian Brigadir Esko berubah arah sepenuhnya. Publik mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang tewas malam itu? Mengapa terlalu banyak bukti muncul lalu menghilang? Dan kenapa semua orang yang mencoba mengungkap kebenaran selalu berakhir lenyap satu persatu?
3 hari setelahnya, laporan terakhir datang dari Dimas, anggota forensik yang sempat selamatkan satu potongan data sebelum dipindahkan. Ia mengirim pesan terenkripsi ke rekannya. Aku tahu siapa yang terakhir bersama Esko sebelum mayatnya ditemukan. Aku punya fotonya. Jangan percaya siapapun dari atas. Namun pesan itu jadi yang terakhir. Nomor Dimas tak aktif, dan apartemennya di Balikpapan ditemukan kosong. Di meja kerjanya hanya tersisa satu catatan kecil bertuliskan, "Kebenaran sedang dikejar, tapi pelurunya sudah lebih dulu berangkat." Dan kini, di tengah semua keheningan dan tekanan publik yang makin menggema, tim pengawas pusat menyiapkan langkah besar, membuka kembali kasus ini dengan status rekonstruksi ulang penuh. Namun kabar yang beredar di internal menyebutkan, ada satu video lain dalam flash disk misterius itu yang belum sempat diputar. File bernama the_last_night_Esko MP4. Apakah video itu berisi detik-detik terakhir Brigadir Esko sebelum tewas? Ataukah justru menunjukkan wajah lain di balik layar yang selama ini tak tersentuh hukum? Misteri itu masih terkunci di ruang digital forensik. Dan malam sebelum file itu dijadwalkan dibuka, satu orang dari tim pusat ditemukan tak bernyawa di kamar hotelnya.